Bab 30. Ogah rujuk. Tatapan Jelita berkeliling memindai ruang tamu rumah yang ditempati Feni. Rumah tersebut jauh lebih luas dibandingkan rumah kontrakannya, dan di ruang tamu itu juga ada satu set sofa, belum lagi televisi berukuran besar, ikut mempertegas bahwasanya orang yang tinggal di rumah itu memiliki perekonomian yang cukup bagus. Jelita tersenyum kecut. Jangankan membeli televisi seperti yang dipakai Feni yang ada saja sudah dijual Yudis, sekarang uangnya tak tahu kemana perginya. Silakan dimulai, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Seperti yang Anda lihat, saya memiliki 2 orang anak yang harus diurus, jadi saya tidak bisa berlama-lama meladeni orang dengan kepentingan yang tidak terlalu penting. Kata Feni membuka pembicaraan antara dirinya dengan Jelita. Berlama-lama wanita ini berada di rumahnya, membuat dia sakit hati sekaligus jijik. Wanita inilah yang menjadi orang ketiga di rumah tangganya dan Yudis. Namun dia tidak bisa membuang Jelita karena wanita ini adalah mesin pencetak uang untuk keluarga kecilnya. Kita langsung saja ya Mbak, nggak usah berputar-putar apalagi membahas masalah lain. Begini, apakah benar kamu itu istrinya Mas Yudis? Dulunya iya, sekarang tidak. Feni menyaut santai. Lalu anak-anak yang 2 itu? Anak saya bukan anaknya Yudis. Kenapa Anda mempertanyakan ini? Apakah Anda ini Jelita, istrinya Yudis? Mata Feni menyipit seolah dirinya sedang mencari tahu siapa sesungguhnya sosok yang kini duduk di hadapannya, padahal dia sudah tahu dengan jelas siapa gerangan Jelita dan apa yang membuat suaminya menikahi wanita ini. Jelita mengangguk cepat. Benar. Akulah Jelita, istrinya Mas Yudis. Jadi benar kamu dan dia sudah menikah? Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Aku menjadi janda beberapa hari yang lalu karena Yudis katanya ingin kembali padamu. Maaf ya Mbak, aku telah merusak rumah tangga kalian itu karena aku ingin mencari ayah untuk anak-anakku, tapi aku tidak tahu kalau dia sudah memiliki istri. Begitu tahu dia memiliki istri dan kami selama ini hanya saling melengkapi, sesuatu yang tidak pantas pula kalau dipikir dengan akal sehat. Jadi aku memintanya memilih antara aku dan kamu. Dan dia memilih Anda ya. Sudah saya mengalah dan saya bisa mencari laki-laki lain untuk dijadikan ayahnya anak-anak. Itu artinya sekarang kau sudah janda? Amen. Ya, meskipun sebenarnya aku masih sangat-sangat mencintai Yudis, tapi ya sudahlah, sebagai orang ketiga saya harus mengalah dan mengembalikan barang di tempatnya semula karena Anda berada di sini, jadi saya akan memulangkan Yudis kepada Anda. Saran saya, jagalah dia baik-baik sebelum saya mengambilnya kembali, tapi rasanya itu tidak mungkin. Feni sedikit tertawa dan menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Percuma saja saya mengancam Anda meskipun kalian berdua sudah memutuskan untuk cerai. Tidak lucu. Dia sudah membuang saya jauh-jauh dan tidak akan lagi kembali kepada wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Sekali lagi maaf ya Mbak, jadi sekarang pulanglah, kita tidak lagi memiliki urusan di sini karena dia sudah menceraikan saya. Feni langsung berdiri membuka pintu rumahnya lebar-lebar mempersilahkan Jelita untuk pergi agar dia bisa segera menghubungi Yudis. Rasanya dia muak melakukan drama seperti tadi, tapi mereka tidak memiliki pilihan lain kalau bukan Jelita yang mencari uang, lalu siapa lagi? Mana mungkin Yudis bisa mencari uang seperti Jelita yang lihai bekerja. Wanita ini akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang yang halal, tidak seperti Yudis. Lelah sebentar dia akan berhenti, setelah itu barulah merengek kepada Jelita meminta uang setiap kali Feni menginginkannya. Jelita rasanya belum puas mendapatkan keterangan dari Feni, tapi wanita itu sudah mengusir. Dia juga melihat anak Feni yang kecil merengek meminta makan, sehingga dia langsung saja beranjak. Tak mungkin rasanya dia berlama-lama di tempat orang yang tidak menginginkan keberadaannya. Tujuan Jelita selanjutnya adalah rumah. Dia ingin melihat bagaimana kondisi sang suami. Dia juga akan membuktikan apakah benar yang dikatakan ibu mertuanya tadi pagi atau itu hanyalah sebuah bualan semata. Saat sampai di kontrakannya, Jelita menemukan angkot Yudis yang terparkir di depan gerbang. Dia masuk dan tak menemukan siapa-siapa di sana, barulah dirinya menyalakan lampu dan menemukan Yudis kini sedang tidur di kamar. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Jelita membangunkan Yudis yang bergelung di bawah selimut. Dia juga menyingkap selimut tipis tersebut agar tahu bagaimana sekarang keadaan suaminya.
Maaf, aku tetap berada di sini, karena disinilah satu-satunya tempat di mana aku bisa mengenang kebersamaan kita di rumah ini. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi suami baik untukmu. Kata Yudis perlahan membawa tubuhnya untuk duduk agar bisa menatap Jelita yang duduk di tepi ranjang. Tangan Jelita langsung terulur untuk menyentuh perban yang melilit leher Yudis. Ini kenapa? Jangan tanya kenapa sedangkan hidupku berantakan karena kamu tidak ada. Jawab Yudis menangkap pergelangan tangan Jelita. Dia akan bersandiwara sedemikian rupa agar segera dimaafkan. Bisa diceraikan Feni dirinya kalau bulan depan tidak mendapatkan uang untuk membayar cicilan bank. Aku tidak bisa memaafkanmu, maka dari itu aku pergi dan aku datang kemari bukan untuk kembali padamu, tapi hanya ingin memastikan bagaimana keadaanmu. Aku juga ingin meminta talak darimu, Mas, agar ada kejelasan statusku. Sebelum kau meminta talak kepadaku, tolong kau jelaskan di mana kau membuang anak kita. Anak kita? Mata Jelita membesar mendengar Yudis mempertanyakan tentang anak yang selama ini tidak pernah diinginkan pria itu. Entah dorongan dari mana tiba-tiba saja Yudis membahas dan ingin tahu di mana keberadaan Alang, sedangkan dia sudah menyampaikan kalau Alang itu sudah meninggal dunia. Benar sekali. Di mana kau buang anak kita? Lebih baik kau jawab sebelum aku mencari tahu. Seandainya anak kita kenapa kau harus menanggung akibatnya, aku akan melaporkanmu ke pihak yang berwajib dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Ancamnya dengan seringai tipis yang terukir di bibir. Yudis yakin dengan ancaman seperti ini, Jelita akan tetap tinggal bersamanya. Tidak sia-sia selama ini, dia menyelidiki tentang kematian buah hatinya. Ternyata selama ini Jelita berbohong. Bidan tempat biasa Jelita memeriksakan kandungan memberitahu rumah sakit tempat Jelita melahirkan secara sesar. Setelah diperiksa ke rumah sakit tersebut di hari yang sama tidak ada bayi yang dinyatakan meninggal dunia pasca operasi seizure. Saat Yudis menyebutkan nama Jelita selaku pasien, pihak rumah sakit yang melayani Jelita malam itu mengatakan ada seseorang yang menjemput Jelita dan membayar seluruh tagihan rumah sakit membawa bayi tersebut pergi dari rumah sakit tanpa mengkonfirmasi apapun. Jelita hanya mengatakan orang itu jauh lebih berhak terhadap putranya dibandingkan dengan dirinya. Setelah itu, Jelita dipindahkan ke rumah sakit, yang tak tahu kemana mereka tidak ditugaskan untuk memberi surat rujukan, tapi langsung saja ada ambulans lain yang menjemput pasien mereka ke rumah sakit tersebut. Kau pikir bidan Nita mau saja kau salahkan atas vonis yang dia berikan, sehingga vonis itu membuat bayi kita meninggal dunia? Ternyata bayi itu tidak meninggal dunia, tapi dibawa seseorang. Sekarang kau jujur, bayi itu dijual atau diadopsi orang kaya. Jangan anggap remeh aku yang bukan siapa-siapa ini. Kau pikir aku tidak bisa menemukan keberadaannya Jelita? Aku bisa melaporkan kepada pihak kepolisian semua tindak tandukmu selama ini, dan ketika aku menemukan bayi itu, aku akan merampasnya darimu. Anak kita sudah meninggal dunia, Mas. Aku sendiri yang menyaksikan dokter menguburkannya. Kalau begitu kau harus bersiap menerima tuntutan dari rumah sakit tersebut. Mereka akan menuntutmu atas pencemaran nama baik karena merekayasa sebuah kematian di sana. Katakan saja apa yang kau inginkan dariku. Jelita memotong. Itu artinya anak kita benar-benar masih hidup. Hidup atau tidak itu bukan urusanmu, Mas. Bukankah kau tak pernah menginginkan anak itu? Tapi tak sebatasnya pula sebagai seorang ibu kau menjual anak kita. Ada kalanya sebagai seorang ayah dan suami aku ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jangan berputar-putar. Aku tidak akan pernah memperdulikan di mana anak kita kalau kau mau memberikanku kesempatan kedua. Menggenggam tangan Jelita. Kau tahu kenapa aku mencari keberadaan anak kita? Aku ingin menggunakan anak itu untuk menghapus seluruh rasa rinduku kepadamu. Aku sangat merindukanmu, Jelita. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku ingin merajut asa lagi kembali denganmu. Aku mohon berikan aku kesempatan sekali lagi, dan aku akan berjanji memanfaatkannya dengan baik tanpa menyakitimu lagi. Aku sudah menceraikan Feni. Tadinya aku merasa iba karena dia sudah memiliki 2 orang anak yang sudah menganggapku sebagai ayah kandung mereka, tapi rasanya itu tidak adil untukmu, jadi sekarang aku ingin kembali padamu. Berikan aku waktu untuk... Aku tidak bisa memberikan waktu lagi, Jelita.
Sekarang cukup kamu jawab saja mau atau tidak memberikan kesempatan. Kalau seandainya kamu mau kita akan memulai semuanya hari ini tapi, kalau seandainya tidak aku akan mundur dan akan mencari anak kita. Aku akan mengambilnya dari orang yang saat ini menjaganya. Aku tidak peduli kau sudah menjualnya. Sebagai seorang ayah, aku lebih berhak dibandingkan mereka. Ancaman Yudis siap turun dari tempat tidur tapi, Jelita buru-buru menghalangi. Dia tidak ingin mendapatkan masalah dari Anyelir karena bayi mereka sangat dekat. Yudis bisa mengetahui dirinya berpindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya itu, artinya pria ini cukup pintar dalam melacak keberadaan anak mereka sehingga Jelita nekat menganggukkan kepala dan setuju memberikan kesempatan kedua. Yudis langsung saja memeluk Jelita sebagai bentuk keseriusannya dalam meminta kesempatan. Kau sudah makan, aku akan keluar untuk membelikan sesuatu agar kamu bisa mengisi perut dan kita bisa makan bersama lagi seperti biasanya. Katanya seraya mengurai pelukan. Jelita menggelengkan kepala. Aku sudah makan, Mas. Jadi kamu istirahat saja, akulah yang akan keluar untuk mencarikan kamu makan. Baiklah, kalau begitu kamu belikan 8 bungkus nasi, aku akan mengantarkannya ke rumah ibu untukku dan adik-adik. 8? Kenapa harus 8? Karena mereka tanggung jawabmu sekarang, aku tidak bisa bekerja karena keburukan yang aku lakukan sehingga tubuhku terasa lemas. Aku pengangguran dan kau yang harus memikul seluruh beban di rumah ini. Ingin rasanya Jelita tertawa mendengar penuturan Yudis. Dalam pikirannya diberikan kesempatan kedua tapi malah meledek pula. Namun dia tidak bisa bergerak lebih dari ini, memberikan Yudis kesempatan sampai emang bisa putus dari ASI. Jelita membelikan 8 bungkus nasi dan itulah yang dibawa Yudis menuju ke rumah orang tuanya. Dia juga memberikan kepada Feni untuk kedua anak-anaknya agar bisa makan enak. Namun Feni tidak butuh semua makanan itu karena menurutnya itu bisa dibeli dengan uangnya sendiri. Kamu kenapa lagi sayang? Ada yang salah dengan ini semua? Tolong katakan kepadaku apa yang kamu inginkan agar senyuman manismu kembali terukir saat menyambutku pulang ke rumah. Rayu Yudis sedikit takut karena istrinya ini sangat berbeda dalam menyambutnya pulang ke rumah. Biasanya Feni tersenyum manis, kini cemberut dengan bibir yang mengerucut. Udah bisa beli makan enak itu, artinya pertemuanku dengan Jelita tadi membuahkan hasil. Sekarang tolong beri aku uang ke 500.000. Aku tidak mungkin langsung meminta uang sebanyak itu kepada Jelita, jadi bisa tidak dijeda dulu. Mas dengar, ya? Aku sudah rela berbohong demi kamu. Demi mendapatkan uang sekarang Jelita sudah percaya dan kamu ingin menipuku. Begitu? Baik, kalau begitu sekarang kamu lanjutkan tugasmu mencari di mana keberadaan anaknya Jelita. Semakin cepat, maka semakin banyak pula uang yang akan kita dapatkan. Kamu lihatkan Jelita bisa membeli ini semua dengan mudah. Pastinya orang yang mengadopsi anak itu merupakan orang yang kaya raya. Firasatku mengatakan anak itu ada pada majikannya Suwarni. Baiklah, aku akan mencari tahu tapi tolong uang dulu. Aku tunggu paling lambat besok pagi karena aku mau pergi arisan. Gak enak dong pergi arisan tapi tidak membawa apa-apa. Feni akhirnya mau juga mengambil makanan yang dibawa Yudis, tapi pria itu harus berjanji dulu akan membawa uang pulang ke rumah. Yudis menggerutu matres sekali istrinya itu, tapi apa daya wanita itu pula lah yang membuatnya jatuh cinta. Bahkan cinta mati, rela memperalat wanita lain untuk menafkahi mereka semua. Maka dari itu, ketika sampai di rumah Yudis menyerahkan 1 bungkus nasi untuk Jelita. Aku tidak bisa makan tanpa kamu. Terima kasih, Mas. Tapi kalau kamu mau minta uang aku tidak punya. Tidak punya tapi, barusan kamu memberiku uang 200.000 untuk membeli makanan. Aku yakin kamu pasti memiliki sisa dari uang-uang tersebut. Yudis memeriksa tubuh Jelita mencari uang yang diakini masih ada di tangan istrinya itu. Jelita menolak dan memberontak baru berdamai, tapi suaminya ini sudah meminta uang secara paksa. Penolakan itu pula lah yang membuat Yudis tega main tangan dan memukul Jelita, tapi di tempat yang tidak akan pernah dilihat orang lain agar posisinya aman. Jelita menjerit, meringis kesakitan, tapi Yudis tidak mau berhenti amarahnya yang tadi terpendam untuk Feni dilimpahkannya kepada Jelita. Sudah memohon ampun dan meminta berhenti tapi Yudis tidak mau melakukannya sebelum Jelita memberikan uang yang diminta. Aku nggak punya lagi, Mas, sumpah. Astaga, jangan diambil.
Teriak Jelita berusaha menggapai seikat uang yang diambil Yudis dari celana pendek yang dikenakan di balik daster. Yudis tersenyum masam. Kau punya uang sebanyak ini, tapi kau mengatakan tidak ada. Pastinya anak kita dijual dengan harga yang sangat mahal sehingga kau bisa memiliki banyak uang. Katakan di mana dia berada, jangan nikmati hasil ini sendirian, atau aku akan membongkar kebusukanmu di depan polisi. Mas, aku mohon kembalikan uang itu. Uang itu tidak ada hubungannya dengan anak kita. Jelita memeluk kaki Yudis agar tidak beranjak pergi dari kamar mereka. Uang itu adalah simpanan yang dikumpulkannya selama tinggal di rumah Eriko. Tidak. Pokoknya uang ini akan menjadi milikku, dan jangan berharap hidupmu bisa tenang sebelum kau memberitahu di mana anak kita berada, atau kau bisa diam. Aku akan menutup mulut dan tidak akan pernah mengganggumu lagi asalkan kau memberikan setoran sesuai dengan apa yang aku inginkan. Yudis menghentak kakinya agar pelukan Jelita terlepas. Membuat istrinya itu tersungkur dan terpaksa melepaskannya pergi. Jelita menangis, tapi hanya sebentar. Untuk apa dirinya menangis, sedangkan semua keputusan ini berasal darinya sendiri? Dia tidak berani melawan Yudis terlebih lagi, sejak pria itu tahu putra mereka masih hidup. Sudah mendapatkan uang yang diinginkan, mana mungkin Yudis pulang ke rumah, maka dari itu subuh-subuh sekali Jelita sudah bersiap untuk lari. Setidaknya dengan alasan bekerja, dia bisa menghindar dari Yudis untuk sementara waktu. Kediaman Anyelir masih sepi, tapi security sudah memberikan akses untuknya masuk ke dalam. Jelita langsung menghampiri Marta, memeluk wanita parubaya yang sudah terbangun dari tidur. Tangis langsung ditumpahkan dan Jelita bercerita apa yang dialaminya di rumah ini. Rasanya Marta membalas pelukan Jelita, tapi dia harus tetap seperti ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Puas menangis dan meratap, Jelita menyeka air matanya kembali ke dapur untuk memasak makanan. Rasanya jauh lebih melegakan setelah bercerita kepada Masa meskipun tidak ada respon sama sekali. Di dapur Jelita terperanjat menemukan keberadaan Eriko yang tampak linglung layaknya orang yang baru bangun tidur. Tuan, menurutmu ini bagaimana, Jelita? Eriko mengangkat dua pakaian Dela M. Satu milik wanita dan satu lagi milik pria. Dia memamerkannya pada Jelita yang memiringkan kepala menatap heran. Apa yang membuat Eriko dari tadi di dapur menenteng barang-barang aneh pula? Saya tidak mengerti apa yang Tuan katakan. Saya menemukan ini berserakan di dekat sofa ruang tamu. Saya ingat sekali kalau yang ini punya istri saya dan ini saya yakin bukan milik saya, ukurannya saja berbeda. Menggigit bibir bawahnya, Jelita bisa menebak bagian yang pria itu milik siapa, tapi dia hanya menggelengkan kepala. Saya siapkan ASI untuk Tuan. Elak Jelita tapi mampu membuat Eriko seketika lupa tujuannya. Bab 31, Gizi Buruk. Jelita menyerahkan satu gelas kecil ASI kepada Eriko. Langsung saja pria itu membawanya setelah menyerahkan dua pakaian yang tadi ditemukan di dekat sofa ruang tamu. Tak lagi memikirkan tentang itu, Eriko yakin dia bisa mendapatkan semua jawaban dari CCTV yang ada di rumah tersebut. Namun langkahnya harus berhenti sebelum memasuki ruang kerjanya. Dia mendapati Anyelir yang tersenyum mendekat ke arahnya. Jelita sudah datang, sayang? Tanya Anyelir dengan suara yang lembut dan mendayu, sama seperti biasanya. Tidak ada perubahan sedikit pun dari istrinya itu, hanya saja Eriko merasa ada yang tidak beres dengan Anyelir. Sudah dia di dapur? Elang sudah bangun? Sudah katanya dia ingin bertemu dengan papi. Menganggukkan kepala. Aku akan mengurus sesuatu terlebih dahulu di dalam, barulah aku akan menyusul Elang ke atas. Sekarang saja sayang. Dia merengek, dari tadi aku gendong tidak mau. Anyelir memegang pergelangan tangan Eriko dan menyeret suaminya itu kembali ke kamar. Di kamar Elang masih terlelap sehingga Eriko menatap heran kepada istrinya tersebut. Lang, mungkin karena papinya terlalu lama jadi dia tidur lagi. Melingkarkan tangannya ke leher Eriko. Jadi bagaimana sayang, dengan permintaanku waktu itu? Aku butuh uang untuk pegangan. Aku yakin pesta pernikahan di kampung itu jauh lebih banyak menghabiskan uang dibandingkan di kota. Tahu sajalah bagaimana tradisi di sana, apalagi mereka itu bekerja sama dengan warga sekitar. Berapa uang yang kau butuhkan?
Sekitar 250 juta. Sebanyak itu? Bukankah amplop kemarin hasilnya lebih dari 300 juta kemana perginya? Diambil Riana. Tapi Riana mengatakan kau mengambil semuanya dan dia hanya mendapatkan kado. Itu pun hanya barang-barang tertentu saja. Untuk perhiasan dan yang lainnya sudah kau kumpulkan, kenapa tidak pakai itu saja terlebih dahulu? Jujur saja saat ini aku belum bisa mengeluarkan uang banyak. Bukannya pelit atau apa, hanya saja sangat tidak etis rasanya menghambur-hamburkan uang untuk segala sesuatu yang tidak penting. Mohon maaf, bukannya aku menganggap pernikahan Riana dan Leo itu tidak penting, tapi aku ngerti kok kamu itu tidak mungkin mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma karena Riana itu bukanlah adik kandungmu. Berbeda dengan Riana itu segala-galanya untukku, dan uang hasil amplop kemarin akan aku gunakan untuk membuka usaha agar Leo bisa menjadi owner bagi usaha mereka sendiri, jadi tidak bergantung lagi kepada orang lain, dan aku rasa dia juga tak tertarik menjadi office boy di kantor. Jelasnya sedikit menyinggung perasaan Eriko. Pakai dulu uangmu, minggu depan aku ganti. Kata Eriko seraya beranjak pergi. Melihat bagaimana air wajah Anyelir kepadanya, dia sedikit khawatir rumah tangganya akan bermasalah hanya karena masalah uang 250 juta. Kenapa ya sekarang dia pelit sekali, biasanya nggak pernah nanya uang ini kemana, uang itu kemana, apa jangan-jangan dia sudah memiliki selingkuhan atau ada wanita yang sedang mendekat padanya? Gumam Anyelir langsung saja membolak-balikan bantal untuk mencari di mana keberadaan ponsel Eriko. Dia menghela napas lega menemukan benda pipi berbentuk persegi panjang itu berada di antara bantalnya dan Eriko. Dia memasukkan password yang sama seperti biasanya, tidak terkunci sama sekali, sehingga dia bisa leluasa berselancar di media sosial milik Eriko. Tidak ada yang aneh, apalagi mencolok semua chatting yang ada di sana, tidak ada yang berhubungan dengan urusan pribadi, semuanya tentang kantor yang tidak diketahui pembicaraan apa yang sedang dibahas suaminya itu dengan rekan bisnisnya. Ini kali ya? Gumam Anyelir melihat nomor tidak dikenal menghubungi Eriko. Buru-buru dia mengangkat, tapi ternyata itu hanyalah asisten Eriko yang mengatakan sudah sampai di kantor dan minta maaf ponselnya semalam hilang, sehingga dia menggunakan nomor baru untuk menghubungi pria itu. Melemparkan ponsel tersebut ke ranjang, kesal rasanya dia tidak menemukan sebab musabab apa yang membuat suaminya berubah. Sudahlah, bagian uang ampau itu akan diganti Eriko. Anyelir keluar dari kamar meninggalkan suaminya yang sedang membersihkan tubuh di kamar mandi. Dia menyelonong masuk ke kamar Leo dan Riana. Menemukan Leo masih berbaring di sana dengan punggung menghadap ke atas. Suara gemericik air dari kamar mandi menegaskan kini sang adik sedang berada di kamar mandi, sama seperti dengan Eriko. Kalian semalam melakukannya? Tanya Anyelir mendudukkan bokongnya di tepian ranjang. Dia juga menepuk-nepuk lengan Leo agar terbangun. Sedikit menggeliat, Leo tersenyum kecut. Baru bangun dari tidur, dia sudah disambut oleh Anyelir. Hanya sebentar itu pun tidak keluar karena aku sudah terlalu kewalahan melayanimu. Kalau begitu hari ini sebagai upahnya, aku akan mengajakmu jalan-jalan kemanapun yang kamu inginkan. Aku lelah, Anyelir, aku juga pusing memikirkan biaya resepsi pernikahan yang kau perintahkan dilaksanakan di kampungku. Sekarang orang tuaku mendesak uang untuk membeli bahan-bahan yang akan diolah saat pesta itu dilangsungkan. Aku akan transfer 20 juta, cukup. Lebih dari cukup, palingan hanya untuk membeli daging dan ayam saja, sisanya bisa diambil di perkebunan. Ibu juga sering datang ke pernikahan orang membawa kelapa atau beras, jadi tidak terlalu memusingkan hal itu. Tadi ibu menghubungiku hanya mengandalkan dia ingin membeli ayam dan daging sapi. Ya, sudah aku transfer berkemaslah. Begitu mereka semua pergi, kita juga akan pergi. Kemana? Kemana-mana, hati kita senang aku suntuk gara-gara sikap suamiku yang ketus hari ini. Katanya sebelum mengecupi sekilas bibir Leo. Barulah dia melambaikan tangan dan pamit kepada pria itu. Beberapa detik berselang Riana ikut keluar dari kamar mandi. Cuping hidungnya bergerak menangkap aroma parfum sang kakak. Mas, Mbak Anya. Aku sampai kaget dia datang mencari kamu. Dia minta nomor rekening untuk mentransfer uang ke kampung. Mbak Anya kesini? Leo menganggukkan kepalanya. Lain kali kalau balik dari dapur pintunya tolong dikunci lagi agar kejadian tadi tidak terulang. Untung saja aku masih pakai selimut sehingga dia tidak melihat apa-apa. Baiklah, Mas.
Riana memaksakan senyumannya, sungguh tidak sopan sekali kakaknya itu seenaknya saja masuk ke kamarnya, meskipun tidak dikunci. Setidaknya Anyelir itu mengetuk pintu terlebih dahulu. Kalau seperti ini terus-menerus bisa-bisa Anyelir masuk saat dirinya sedang melakukan hubungan dengan Leo. Sama seperti hari sebelumnya, begitu Riana ke kampus dan Eriko ke kantor, maka Leo akan sibuk pula bersama Anyelir, karena hari ini acara mereka di luar jadi jelita dan masa tidak perlu meninggalkan rumah. Mereka ditinggal bebas beraktivitas seperti apapun yang mereka inginkan asalkan tidak mengganggu ketenangan di rumah mewah tersebut. Jelita semakin gelisah saja melihat kondisi putranya. Jarang sekali Elang ini bangun, palingan hanya sebentar, setelah itu dia akan tidur lagi. ASI pun hanya dihabiskan Eriko saja, kalau tidak pastinya sudah terbuang sia-sia. Elang masih tidur? Bisik Bibi setelah berdiri di samping Jelita yang sedari tadi memandangi putranya di box bayi, sedangkan Masa duduk tak jauh di antara mereka berdua. Iya Bi, habis mandi tadi minum ASI sedikit, lihatlah sekarang bobot tubuhnya banyak sekali berkurang, tak ada lagi pipinya yang cabi. Jari telunjuk Jelita mengelus pipi Elang yang memang jauh berbeda dari saat dirinya dilahirkan ke dunia, padahal Jelita sudah berusaha keras memberikan yang terbaik untuk putranya, tapi ujung-ujungnya kini Elang tampak seperti bayi yang mengalami gizi buruk. Bab 32, Jelita dan Eriko selingkuh. Jelita, apakah sebaiknya kita bicarakan ini kepada Tuan Eriko atau Nyonya Anyelir? Sepertinya nggak usah, Bi. Karena Elang gak rewel lagi, mungkin karena dia lelah jadi sering tidur. Seharusnya karena dia sering tidur itu kamu harus waspada. Kamu harus melaporkan apapun yang terjadi pada Elang pada Tuan Eriko agar nantinya kamu tidak disalahkan kalau bayi ini kenapa-kenapa. Jelita menganggukkan kepalanya. Dia akan membicarakan tentang Elang kepada Eriko saja karena dia yakin Anyelir tidak akan peduli dengan putranya, tapi bagaimana caranya dia bisa menemukan waktu untuk berbicara dengan Eriko sedangkan pria itu pulang di sore hari dan Anyelir sudah berada di rumah? Pastinya akan ada fitnah di antara mereka kalau terjadi pembicaraan empat mata di antara mereka berdua. Bibi, aku bisa minta tolong tidak? Tanya Jelita sebelum Bibi masuk ke ruang setrika. Buru-buru dia menghampiri wanita parubaya tersebut untuk meminta bantuan. Minta tolong apa? Aku ingin bicara sama Tuan Eriko. Apakah Bibi memiliki nomor ponselnya? Aku juga mau minta sedikit kuota Bibi untuk berbicara dengan beliau. Aku rasa kalau bicara kepada Nyonya Anyelir tidak akan digubris sama sekali, karena aku bisa merasakan Nyonya Anyelir itu tidak peduli pada putraku, Bi. Bibi menganggukkan kepalanya mengambil ponselnya di dalam kantong jaketnya yang digantung dekat lemari. Menyerahkannya kepada Jelita setelah terhubung dengan ponsel Eriko. Kenapa, Bi? Apakah ada masalah di rumah? Tanya Eriko membatalkan niatnya untuk membuka dokumen. Tiba-tiba saja Bibi menghubungi, tentunya ada masalah penting yang terjadi. Sesulit apapun kondisi di rumah, pasti Bibi akan menghubungi istrinya. Tuan, ini aku Jelita. Kata Jelita sedikit takut-takut seraya menjauh dari Bibi. Dia menyimpan begitu banyak rahasia di rumah tersebut, mulai dari Anyelir yang berselingkuh dengan Leo, Eriko yang selalu saja meminta ASI kepadanya, dan dia juga sudah memberikan ASI leluasa tanpa sepengetahuan Anyelir. Tak ada yang tahu Eriko juga merestui hal tersebut. Jadi tidak mungkin dia membicarakan dan membahas ini di samping Bibi yang tak tahu sekarang berada di pihak siapa. Kenapa Jelita? Apakah Elang sakit? Tidak Tuan. Hanya saja aku merasa aneh kepada Tuan Muda. Dia sering tidur belakangan ini, dan apakah Tuan tidak merasa aneh bobot tubuh Tuan Muda sekarang sedikit menyusut? Nanti kamu jelaskan di rumah kalau seandainya Elang rewel hubungi saya. Di sini saya ada pekerjaan sedikit dan akan saya pastikan sampai di rumah begitu pekerjaan ini selesai saya kerjakan. Setidaknya saya akan tanda tangani bagian yang penting karena ada kalanya tanda tangan dibutuhkan klien dalam bentuk asli, bukan dokumen. Jadi tunggulah sebentar lagi, saya akan segera pulang. Jelita menganggukkan kepalanya, meskipun Eriko tidak bisa melihat apa yang sedang dia lakukan untuk memeriksa bagaimana keadaan Elang. Jelita, semua pekerjaan Bibi sudah selesai di belakang. Bibi juga sudah izin kepada Nyonya Anyelir untuk menghadiri syukuran tetangga sebelah, sebagai perwakilan Nyonya Anyelir dan Tuan. Tak lama, paling hanya 1 jam saja kamu bisa menghadapi semuanya sendiri.
Bisa, Bi. Lagi pula Nyonya Besar sedang tidur siang sebentar lagi Tuan Eriko juga akan pulang untuk memeriksa keadaan Elang. Baiklah kalau begitu. Di lemari penyimpanan juga ada makanan yang sudah Bibi buat nanti kamu tinggal panaskan seandainya Tuan ingin makan siang di sini, tapi Bibi rasa Tuan pasti akan makan di luar barulah pulang kemari. Baik, Bi. Jelita kembali fokus pada Elang. Sia menekankan pipi bayi mungil itu agar bangun seperti tadi. Baru sebentar minum ASI Elang sudah tidur selalu saja seperti ini dan sekalinya bangun Elang justru menangis sampai-sampai wajahnya merah padam sehingga Jelita terpaksa melakukan hal yang dilarang Anyelir di rumah tersebut. Dia memangku Elang dan memberikan ASI secara langsung mumpung tidak ada orang di rumah, dia bisa leluasa berbuat selayaknya seorang ibu kepada bayi mungilnya. Elang kenapa? Tuan? Nyaris saja jantung Jelita melompat keluar mendengar suara Eriko yang tiba-tiba saja menyapanya. Entah dirinya yang melamun, memperhatikan putranya atau Eriko yang memang datang tanpa suara. Tidak kenapa-kenapa Tuan. Hanya saja saya merasa bahwa tubuhnya sekarang berbeda dari biasanya. Tuan muda juga sering tidur tidak seperti bayi normal lainnya yang banyak bangun sekedar untuk mengganti popok atau minum ASI. Saya rasa dia terlalu kenyang sehingga tidak Tuan, botol itu saja tidak habis, dan itu sudah diminum Tuan muda dari tadi pagi. Sekarang sudah pukul 12 siang dan baru sekarang dia ingat minum ASI. Masih belum mau minum pakai botol. Jelita menggelengkan kepalanya. Maafkan saya Tuan. Tidak apa. Eriko hendak berdiri dan meletakkan tas yang masih berada di genggamannya, tapi urung dia lakukan. Dia justru semakin mempertajam tatapannya ke arah Jelita ketika dia menemukan keanehan di balik kerah baju yang dikenakannya dengan lancangnya Eriko menarik untuk memastikan apa gerangan yang ada di balik pakaian Jelita sehingga mengekspos pundak wanita itu secara keseluruhan. Dia terkejut menemukan luka memar di pundak serta lengan. Tuan, apa yang? Ini kenapa? Jelita tidak menjawab. Dia hanya menundukkan wajah tak berani menatap Eriko. Tolong jawab kenapa? Saya jatuh di kamar mandi, Tuan. Kalau jatuh di kamar mandi, memar palingan hanya di siku atau lutut tapi, lihat ini. Eriko semakin menarik pakaian Jelita sehingga semua terlihat jelas. Bekas-bekas kekerasan dilakukan Yudis kepadanya semalam. Baru semalam kau tinggal di rumah suamimu, sudah babak belur seperti ini. Ada apa? Apakah dia menginginkan uang lagi? Jelita mengangguk pelan. Membenarkan apa yang Eriko pertanyakan darinya, apalagi kalau bukan uang dan uang satu-satunya alasan yang membuat Yudis memohon kepadanya agar rujuk. Menyunggingkan senyuman tipis Eriko akhirnya berdiri tegak. Sudah saya katakan kamu itu tidak ada gunanya pulang ke rumah, sudah benar kau tinggal di sini. Tapi Tuan, bagaimanapun dia masih suami saya. Suami apa? Dia tidak layak dikatakan suami ketika dia tidak pernah memberikan nafkah secara lahir untukmu. Kau itu bukan sebuah mesin yang harus mewujudkan keinginan laki-laki itu. Ingat Jelita, sebagai seorang suami bukan hanya nafkah batin saja yang dibutuhkan, tapi daftar lahir pun demikian. Apalagi kau di sini sudah tinggal cukup lama dan saya yakin 2 bulan sudah lamanya kalian berdua tidak melakukan itu, kan? Itu artinya, maaf Tuan, saya ingin memindahkan Tuan muda dulu. Elak Jelita tidak ingin membahas masalah rumah tangganya lebih jauh lagi dengan Eriko. Dia tidak ingin terprovokasi sehingga menuntut perceraian dari Yudis. Karena perceraian merupakan awal sebuah kehancuran baginya dan pastinya Yudis akan mencari tahu kemana gerangan putra mereka pergi. Coba bayangkan kalau seandainya Yudis bisa menemukan Elang. Itu artinya semua kebohongan dan kebusukannya bersama Anyelir akan terbuka. Jelita tidak sudi menyakiti pria sebaik Eriko. Karena Erikolah yang membuat Jelita tidak lari dari masalah, tapi tetap diam dan memendam semuanya sendirian. Sebaiknya hari ini kau selesaikan rumah tanggamu dengan laki-laki itu. Saya tidak bisa, Tuan. Dasar perempuan keras kepala. Gerutu Eriko. Duduk di sofa dia menatap Jelita dari tempatnya duduk. Di dalam pikiran Eriko Jelita ini sangat-sangat lemah, tidak berani mengambil keputusan dan mau saja dibohongi suaminya sendiri. Sedangkan Jelita juga menilai demikian.
Bisa-bisanya Eriko tidak bisa mengendus perselingkuhan istrinya, padahal Anyelir melakukannya di rumah bersama adik iparnya sendiri. Tidak menemukan keberadaan Anyelir di rumah itulah yang membuat Eriko menyerahkan pekerjaannya kepada sang asisten. Dia betah menunggu di sana asal bisa melihat apa yang dilakukan Anyelir. Tadi wanita itu mengatakan dirinya berada di rumah sedangkan Eriko sudah pulang dari tadi siang. "Tuan, kami pamit dulu. Semuanya sudah selesai dikerjakan." Bibi Suwarni yang menjadi perwakilan Jelita untuk pamit, tidak ada sedikit pun niat wanita itu untuk pamit kepadanya. Padahal dia masih ingin mengeluarkan unek-uneknya kepada Jelita agar mempertimbangkan ulang keputusannya untuk tinggal bersama Yudis. "Iya, pergilah." Eriko masih bertahan di posisi yang sama. Bahkan dia tidak tertarik sekedar untuk makan siang atau berganti pakaian. Dia betah menemani Elang di ruang tamu tersebut bersama sang ibu. Meskipun tidak mendapatkan respon apa-apa, Eriko tetap menceritakan apa saja yang dia jalani di kantor. Eriko juga menyampaikan kepada sang ibu tentang keluh kesahnya belakangan ini karena merasa Anyelir sudah jauh berubah, tak seperti istrinya yang biasa. "Mas, kamu? Duduklah terlebih dahulu," kata Eriko menyambut kepulangan Anyelir, tepat di menit-menit terakhir sebelum kepulangannya dari kantor. Di belakang Anyelir tampak ada Leo yang mengikutinya. "Kau bersama Leo? Tadi ketemu di depan jadi sama-sama masuk. Kau dipercayakan membawa sepeda motor kami, tidakkah ada niatmu untuk menjemput Riana?" Selidik Eriko mengikuti desiran aneh di hatinya ketika melihat sang istri pulang bersama Leo. "Gak boleh sensi gitu, sayang, ngomongnya sama adik ipar sendiri. Tadi aku sudah menghubungi Riana buat ngajak pulang bareng. Kebetulan tadi aku lewat depan kampusnya dan Riana bilang pulangnya agak lambat sedikit, jadi itu Riana." Eriko langsung memotong perkataan Anyelir ketika melihat adik iparnya memasuki rumah. Senyuman tipis terukir di bibir Mas melihat bagaimana gelagapannya Anyelir untuk memberikan penjelasan kepada putranya itu. Berharap semuanya langsung diakui saja, tak perlu lagi mengelak apalagi mencari pembenaran. "Katanya kamu mau ambil kelas tambahan tapi, kok udah di sini? Gara-gara kamu kami malah diomeli masmu." Anyelir langsung menyongsong kedatangan Riana. Dia juga memberikan sedikit cubitan di pinggang adiknya itu. "Mbak aku, kamu tanya sama Riana kenapa dia pulang cepat. Aku nggak mau ya dituduh yang bukan-bukan, apalagi harus dihubungkan dengan Leo yang bukan tipeku sama sekali. Rugi aku selingkuh dengan laki-laki tak berduit seperti Leo. Kamu itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Lagi pula hidup tidak ada gunanya kalau tanpa ada kamu." Anyelir melewati Eriko setelah menyentuh dan mengusap pundak suaminya itu. Pusing kepalanya melihat serba kebetulan yang saat ini sedang dialaminya. "Anyelir!" Panggil Eriko menggendong Elang terlebih dahulu dan membawanya ke kamar, mengikuti langkah Anyelir. Dia belum puas berdebat dengan istrinya itu, tapi malah ditinggal begitu saja. "Mas Eriko sama Mbak Anyelir kenapa, Mas?" Riana tampak kebingungan melihat sikap kakak dan kakak iparnya. Baru saja pulang diberikan pertanyaan, setelah itu ditinggal begitu saja. "Hanya salah paham, makanya lain kali kalau dihubungi Anyelir itu kamu langsung jawab, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini." Leo ikut mengomeli Riana yang tak tahu apa-apa. Kesal rasanya Marta melihat bagaimana pintarnya Leo dan Anyelir bermain, tapi dia tidak mungkin menyampaikan ini semua sekarang. Dia harus bungkam dan diam terlebih dahulu sampai waktunya tiba dan membongkar semuanya. Bagaimana caranya? Entahlah, masih yakin pasti ada saja jalan yang akan ditunjukkan Tuhan untuk putranya agar tak lagi tertipu oleh cinta buta yang diberikan Anyelir. Keributan di sore itu membuat suasana rumah mewah tersebut sedikit tegang. Tidak ada komunikasi apapun antara Anyelir dan Eriko. Sebagai hukuman atas kecurigaan Eriko, Anyelir justru bersikap seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban. Bahkan dia juga ikut mendiamkan Riana yang katanya sebagai efek jera karena sang adik menjadi pemicu pertengkaran antara dirinya dan Eriko. "Aku nggak paham Mas, kamu dan Mbak Anyelir itu kenapa, tapi percayalah apapun yang Mbak Anyelir katakan itu benar adanya. Di sini akulah yang salah,"
kata Riana sebelum Eriko meninggalkan ruang makan, sedangkan Anyelir tidak tertarik untuk makan malam bersama mereka, dia membawa makan malam sendiri ke kamar. Jangan membela kakakmu, Eri. Aku tidak membela siapa-siapa Mas, tapi memang benar seperti itu adanya. Tadi aku tidak menambahkan apapun, percayalah kepada Mbak Anyelir, bukankah selama ini dia tidak pernah membohongimu? Terima kasih atas penjelasannya. Eriko pergi ke kamar, barulah Riana menumpukan tatapannya pada sang suami. Dia juga merasa heran kenapa Leo ini lebih sering bersama Anyelir dibandingkan dirinya sebagai seorang istri. Tadi Riana juga menghubungi Leo mempertanyakan apakah suami itu sudah selesai bekerja atau belum. Tadinya dia ingin pulang bersama, tapi Leo malah mengabaikan panggilan masuk darinya. Ketika pulang dia justru menemukan perselisihan di rumah, dan itu ada hubungannya antara suami dan kakak kandungnya sendiri. Bolehkah Riana curiga kalau suaminya ini menjalin hubungan serius dengan sang kakak? Maafkan aku. Eriko mengambil nampan yang ada di pangkuan Anyelir. Istrinya itu sudah selesai makan, tapi masih bertahan di sana, jadi terpaksa dirinya lah yang mengemasi dan meletakkannya di nakas agar mereka bisa berbicara serius. Tiba-tiba saja kamu minta maaf kepadaku? Aku salah tidak mendengarkan penjelasan dari Riana terlebih dahulu. Aku justru mengikuti keinginan hatiku yang menuduhmu yang bukan-bukan, tapi kalau boleh aku bertanya kemana kamu satu hari ini, kenapa kamu bilang berada di rumah sedangkan aku sudah menunggumu di rumah dari tadi siang? Ada kalanya aku membutuhkan waktu berjalan-jalan Mas. Mengurus anak membuatku membenci statusku sebagai seorang ibu. Mungkin ini yang dinamakan baby blues? Maafkan aku. Aku akan sering-sering meluangkan waktu untukmu dan Elang. Tangan Eriko terangkat untuk mengusap pucuk kepala Anyelir. Bukan hanya sekedar mengusap saja, Eriko juga memeluknya erat sebagai bentuk permintaan maaf atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Mas? Anyelir justru mendorong Eriko saat suaminya itu mulai memberikan sinyal kalau dirinya menginginkan sesuatu. Sudah lebih 45 hari, bahkan nyaris 60 hari, tentunya tidak ada lagi alasan bagi Anyelir untuk menolak melakukan dengannya. Bahkan Eriko sudah menahan ini sejak Anyelir hamil 9 bulan. Tidak sampai di situ saja, ketika Anyelir dinyatakan hamil 16 minggu mereka melakukannya paling hanya 5 kali saja, itu pun Anyelir enggan membuka seluruh pakaiannya seperti biasa. Dia juga tidak melayani Eriko sebaik-baik mungkin. Bukan karena tidak berselera seperti yang dialasankan Anyelir, tapi dia takut ketahuan ada perut silikon yang harus disembunyikannya. Aku pengen, bolehkah? Tanya Eriko dengan deru nafas yang berat. Matanya pun ikut berkabut. Sangat-sangat menginginkan sentuhan Anyelir saat ini. Namun sayangnya Anyelir belum membuat penyamaran baru di perutnya sebagai penegasan bahwasanya dia memang melakukan operasi sesar, bahkan dia juga tidak memiliki ASI. Belum bersih, Mas? Sudah 2 bulan sayang. Ya, tapi aku belum bersih, mengertilah. Tolak Anyelir mendorong Eriko kasar. Kepanikan yang dia alami membuatnya tak sengaja menyakiti suaminya itu, tapi Anyelir tidak akan pernah meminta maaf bahkan meninggalkan Eriko di kamar. Dirinya panik dan takut ketahuan ada banyak rahasia yang dia sembunyikan, belum lagi Leo Sial N yang meninggalkan jejak di balik pakaiannya. Dengan dalih di tempat tidak akan ketahuan. Habis sudah dibalik benda berbentuk kacamata itu, Leo meninggalkan begitu banyak stempel kepemilikan. Eriko menahan nafas melihat bagaimana respon yang ditunjukkan Anyelir. Melirik Elang yang tidur lelap, Eriko mengambil kunci mobil. Dia akan berkeliling sendiri memberikan ketenangan kepada hatinya untuk menjinakkan adik kesayangannya yang sudah demo besar-besaran menginginkan pertemuan dengan tempat tinggalnya yang sudah lama tidak dikunjungi. Eriko keluar dari rumah melewati Anyelir yang duduk di ruang tamu. Tidak ada sedikit pun niat Anyelir bertanya kemana gerangan suaminya itu akan pergi. Entah apa yang terjadi dengan Eriko saat ini, ditolak Anyelir dia justru menuju ke kediaman jelita. Memarkirkan mobilnya berhadapan dengan angkot milik Yudis, terlihat rumah kontrakan berukuran kecil itu sudah gelap, dan itu artinya si penghuni rumah sudah tidur. Eriko menekan dahinya di setir mobil. Menebak, menerka dan bertanya-tanya apa yang membuatnya berada di depan rumah jelita. Sedangkan di dalam sana,
Apa yang Eriko inginkan dari Anyelir diinginkan pula Yudis dari Jelita. Setelah memeras uang istrinya itu, kini Yudis menginginkan Jelita. Melahirkan secara sesar, tentunya tidak ada yang berubah dari istrinya itu, berbeda dengan Feni yang katanya mendapatkan perubahan setelah melahirkan kedua anak mereka secara normal. Aku belum bisa, Mas. Jelita menolak bukan karena ada jejak pria lain di tubuhnya, tapi dia memang merasa belum siap melakukannya dengan Yudis. Memang Yudis itu suaminya tapi melakukan dengan mood yang buruk dan secara terpaksa tentunya akan membuat permainan itu tidak akan ada dampak apapun baginya. Sudah 2 bulan Jelita. Aku tahu tapi kau harus melakukannya. Sergah Yudis tak lagi mau ditolak karena saat ini Feni sedang kedatangan tamu bulanan sehingga dia tidak bisa pula mendapatkan itu dari istri pertamanya tersebut. Jelita dipaksa, bahkan dipukul lagi seperti kemarin. Namun perlakuan kasar itu justru semakin membuat Jelita takut dan enggan. Tak peduli seperti apapun pemaksaan dilakukan Yudis, Jelita tetap tidak rela disentuh kecuali Yudis benar-benar membuktikan sudah berubah dan rumah tangganya tetap utuh bukan karena ancaman pria itu, melainkan ada cinta di antara mereka berdua. Sebenarnya Jelita tidak ingin mengumbar masalah ini kepada tetangga-tetangga yang lain, tapi dia terpaksa berteriak meminta tolong setelah Yudis berhasil melepaskan penghalang di tubuhnya. Jelita memeluk tubuhnya sendiri. Dia berhasil lari tapi terjatuh karena Yudis menangkap pergelangan kakinya. Jelita tersungkur dan terpaksa merangkak untuk membuka pintu utama. Dia yakin orang-orang pasti akan memaklumi bagaimana kini kondisinya keluar untuk meminta pertolongan. Lebih baik dia menjadi tontonan warga daripada harus menjadi boneka suaminya sendiri. Tersentak sudah Eriko mendengar suara jeritan Jelita. Memang tidak terlalu terdengar jelas tapi dia tahu itu suara Jelita yang meminta pertolongan. Dia langsung keluar dari mobil. Sangat jelas dia melihat tirai lusuh penutup kaca terbuka beberapa kali menampakkan tangan Jelita yang berusaha menggapai. Sedikit berlari dia mengintip dan menemukan Yudis yang hendak memaksa Jelita. Dia mendobrak pintu kayu tersebut dengan kakinya mengumpat apa yang sedang Yudis lakukan kepada Jelita. "Sialen, buka pintu ini!" Teriaknya menggemparkan deretan kontrakan yang lain. Pintu kontrakan yang tak layak pun bisa-bisa dibuka Eriko saat tendangannya yang ketiga. Yudis langsung berdiri hendak memberikan pukulan kepada Eriko tapi Jelita lebih dahulu berlari dan memeluk majikannya itu agar tak menjadi sasaran suaminya. "Jangan sakiti Tuan Eriko, dia tidak ada hubungannya dengan rumah tangga kita." Teriak Jelita sehingga Yudis batal melayangkan pukulan pada pria yang telah mengganggu acaranya. "Pakai ini." Eriko melepaskan jaketnya dan mengenakan itu pada Jelita. Para tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing rasanya tak baik melihat Jelita tanpa pakaian seperti sekarang. Menyembunyikan Jelita di balik tubuhnya. "Kau tak malu melakukan itu kepada seorang wanita yang tak berdaya?" Yudis tersenyum masam. "Jadi kau yang telah melakukannya dengan Jelita sehingga dia menolak tidur denganku? Apa maksudmu?" Yudis keluar. "Kalian semua harus menjadi saksi. Seperti apa sesungguhnya sosok Jelita yang selama ini kalian anggap menjadi korban dalam rumah tangga kami, sesungguhnya dialah yang menjadi tersangka di sini. Dia tak mau lagi melayaniku sebagai suami. Tadinya aku pikir karena dia masih dalam masa nifas, tapi ternyata ada selingkuhannya di sini. Laki-laki ini datang menjemputnya untuk menginap di hotel. Lihatlah, laki-laki ini rela menunggu Jelita di depan rumah, hanya demi ingin mencicipi tabu istriku.